Dengan pertolongan Tuhan pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-30 dalam rangka doa dan puasa yang sudah dicanangkan selama 40 hari. Dan hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah kuasa doa Imam Harun yang diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, doa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa adalah paket doa yang sempurna karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Doa ini meliputi 4 poin. Yang pertama, kuasa berkat yang mencakup berkat pribadi dan seluruh bangsa Israel. Yang kedua, kuasa perlindungan yang mencakup perlindungan pribadi maupun perlindungan seluruh bangsa yang meliputi perlindungan dari ancaman-ancaman alam maupun ancaman bangsa-bangsa yang merupakan musuh bangsa Israel. Yang ketiga, kuasa kasih karunia. Kuasa kasih karunia ini diberikan kepada setiap orang dan juga kepada seluruh bangsa Israel yang merupakan pemberian dari Allah yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi karena kasih karunia Allah, Dia menganugerahkan kepada kita. Dan yang keempat, kuasa damai sejahtera. Kuasa damai sejahtera ini merupakan berkat yang bersifat holistik karena mencakup seluruh, baik itu berkat secara jasmani maupun rohani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa format doa ini, mengapa doa ini begitu penting bagi bangsa Israel? Alasannya karena bangsa Israel itu berasal dari para penyembah berhala. Abraham sebagai nenek moyang bangsa Israel itu berlatar belakang penyembah berhala. Bangsa Israel bertumbuh dan berkembang di tanah Mesir yang juga merupakan penyembah berhala. Dan mereka sedang berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang juga adalah penyembah berhala. Tentulah mereka sangat dipengaruhi oleh pola-pola ibadah bangsa-bangsa kafir, dan juga mereka sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang Allah yang disembah oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa ada perbedaan antara Allah yang mereka sembah dengan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, dan juga ada pola ibadah yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan memberikan peraturan-peraturan, hukum-hukum yang harus mereka lakukan supaya mereka berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Dan salah satu hukum atau peraturan yang harus dilakukan oleh mereka, atau dalam hal ini Harun dan anak-anaknya sebagai pemimpin rohani, adalah mengucapkan berkat atas bangsa Israel. Yang format doa berkatnya itu tercantum di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Imam Harun sebagai pemimpin rohani harus meletakkan nama Tuhan di atas bangsa Israel supaya Tuhan memberkati bangsa Israel. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga adalah sebagai pemimpin rohani. Mari kita selalu mengucapkan berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena berkat yang kita ucapkan itu akan membawa dampak
siapapun kita. Kalau kita di rumah, kita sebagai pemimpin rohani buat keluarga kita. Di jemaat, kita sebagai pemimpin rohani buat jemaat yang kita. Mari kita selalu mengucapkan berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, pokok doa kita hari ini adalah mari kita selalu memuji dan menyembah